Halo, selamat siang guys. Lama nggak upload nih ya guys ya. Jadi di sini saya ada baca-baca berita ya guys ya. Ada beberapa yang pengen saya sampaikan. Bagi kalian yang mau investasi jangka panjang itu bagus sih di IHSG aja guys nih. IHSG itu saham Indonesia ya guys ya tuh. 8.900 sekarang guys. Kalian ini trennya up terus nih guys. Kalau kalian mau investasi jangka panjang, ya saran saya sih IHSG aja. Bagus kok. Pelawak Indonesia juga ada beberapa artis ya. Banyak tuh yang ikutan nih, saham lagi ngebut, muncul transaksi jumbo Rp 2,9 triliun tuh guys. Naik pesat banget. Terus ada juga berita yang tentang Timothy Ronald ya guys ya. Tentang Timothy Ronald. Masih diduga sih guys ya, masih diduga penipuan gitu guys. Sebenarnya gini guys, kalau kita riset ya guys ya, kita cek Timothy Ronald ya. Kalau kita riset ya guys ya, dia ini sebenarnya saya yakin dia ini enggak nipu sih guys. Bukan berarti saya bilang pasti sih, belum tahu juga sih ya, masih diduga tapi guys. Jadi dia ini seorang anak muda yang umurnya itu di bawah 30 tahun masih, tapi sukses di kripto atau Bitcoin. Kalau kita kalau kita lihat video, kita survei aja guys. Kita lihat video terlama dia ya guys ya. Kita lihat video terlama dia. Tuh, 3 tahun yang lalu nih guys. Baru 3 tahun yang lalu dengan sekejap mata bangkit di 2025 kemarin, tiba-tiba jadi triliuner ya, atau miliarder. Harusnya sih triliuner. Kalau saya cek YouTube-nya juga masih terbilang 400 juta ini dari tahun 2003. Oh, ini mungkin dia udah bikin YouTube dari 2013 ya guys ya. Dia baru upload 3 tahun yang lalu. Atau mungkin sebelumnya juga ada upload dan lain-lain. Nah, ini dia ada buka akademi kripto gitu guys. Sebenarnya gini guys, kalian yang join di akademinya, yang belajar ya guys ya, yang belajar di akademi kriptonya dia ini, saran saya, kalau kalian pengen belajar ya guys ya, belajar aja guys. Belajar tapi jangan ikutan sinyal gitu loh. Ya kalau kalian pengen ikutan sinyal, terus sinyalnya dia nuk ataupun loss, bikin kalian loss, itu jangan salahin dia juga guys. Giliran profit juga kalian nggak pernah ada tuh berita profit nih dari Timothy Ronald, nggak pernah muncul tuh. Tapi kalau kalian loss, kalian udah langsung lapor polisi, udah ngerasa rugi. Nah, saya sih tidak memaksa kalian untuk tidak melapor ya guys ya. Terserah kalian. Tapi kalau memang misalnya saya kan belum join Discord-nya dia nih, belum tahu nih isi akademinya apa ya guys ya. Terus isi apa sih pembicaraan, atau apakah dia ada janjiin keuntungan gitu. Nah, kalau memang terindikasi atau dia memiliki janji, masukin 100 juta nih kalian bisa cuan sekian nih, nah itu tuh nggak boleh kalau di kripto Bitcoin ya. Apalagi dengan kapasitas ini kan ngumpulin masa nih guys, kalau kayak gini nih ya kan. Kalian bentar, saya bikin dulu. Aduh, saya tuh belum ada ID ya.
Nanti deh saya bikin konten selanjutnya, saya masuk di akademinya. Kita pengen cek aja sih guys. Nah saran saya gitu guys, kalau kalian ada apa-apa, terus ada sesuatu yang merugikan kalian, terus kalian menyalahkan dia, nggak bisa juga seperti itu guys. Kalian kan udah tahu ada resiko. Kenapa sih guys? Tuh saya aja belum subscribe dia guys. Logikanya gini aja guys, orang yang baru berkecimpung 3 tahun di dunia investasi atau saham, masa tiba-tiba kaya gitu guys, tiba-tiba itu kan nggak mungkin guys. Beda halnya dengan kita yang udah tahu kita loss, kita pengen recovery, terus kalian minta bantu saya, kalian udah siap dengan segala resikonya, nah itu beda lagi guys kasusnya. Kalau ini kan, makanya saya itu nggak mau buat grup. Karena apa? Ya resikonya kayak gini. Kalau saya buat grup dari dulu udah rame guys, lebih rame dari ini mungkin. Saya itu dari 2016 buka joki guys. Gitu guys. Jadi pesan saya buat kalian uh, yang masih di akademi kriptonya beliau, saran saya yang mau tetap stay di sana ya tetap silakan, cuman jangan ikutin sinyal-sinyal mereka. Cukup ambil ilmunya aja guys yang positif-positif. Kalau mereka kasih sinyal ataupun Timotinya kasih sinyal, jangan jangan diikutin juga. Ya kalian hanya belajar doang, sebatas belajar, sisanya kalian trading sendiri gitu aja sih saran saya. Kalau mau jangka panjang yang tadi saya bilang tuh, di IHSG aja. Jangan main kripto. IHSG itu saham Indonesia guys. Gitu loh maksud saya. Nih contoh ya, bentar ya saya pause dulu nanti saya lanjut lagi nih. Nah ini contoh nih guys. Saya ada detail portofolio saya ya nih. Saya kasih lihat kalian. Tuh. Saya ada investasi di BRI. Kita cek BRI Finance. Tuh udah profit berapa tuh? 600.000 guys. Modalnya cuma 4 juta doang. 3,8 juta nggak sampai 4 juta nih. Profitnya 500 lebih. Tapi lama memang lama guys ya. Ya kalau kalian mau investasi jangka panjangnya itu ya kayak gini. Gitu loh guys. Nah ini di Verifine ya. Saya ada tuh 3,8 juta modal saya itu. Saya depositkan, investasikan tuh dapatnya cuma 500 lebih. 500 lebih cuman 1 tahun itu guys. 1 tahun aja tuh. Tahun kemarin nih saya masuk. Udah naik 500.000. Nah ini yang emasnya ya. Yang emasnya saya ada join 100.000, dapatnya 120.000, dapatnya profitnya 40.000 doang. Tahun lalu juga nih saya biarin profit. Berarti kalau saya joinnya 1 M berarti 1,6 M dapatnya nih. Kayak gitu. Ini yang emas ya. Kalau kalian mau jual, minimal jualnya 0,5 gram. 0,05 gram. Nah kalau kalian mau investasi jangka panjang, ini aja. Udah jelas-jelas di bank. Jangan ngikutin orang. Ya kalau kalian mau ikutin Timothy Ronald, mending kalian trading sendiri. Jangan ikutan kayak itu. Karena kripto, walaupun sekarang Bitcoin atau kripto itu udah legal di Indonesia, tetap ada kecurangan pasti guys di kriptonya gitu. Karena kripto itu kita nggak tahu siapa pemiliknya ya guys ya. Siapa yang buat aplikasinya. Itu kan sama kayak orang-orang yang buat aplikasi kayak Inforta gitu lah guys. Nah kayak gitu. Cuman bedanya Inforta kan kita belak-belakan dan kita kenal. Inforta yang saya buat dan saya jual ke orang Singapura itu loh. Yang sekarang masih berjalan. Yang kalian biasa titip-titip modal juga. Nah kurang lebih sama kayak gitu. Cuman di situ bedanya Timothy Ronald ini ngumpulin orang di dalam akademi, berkedok akademi gitu aja sih. Oke guys, itu aja saran saya guys. Buat kalian yang udah terlanjur rugi, ya udahlah, nggak perlu lapor sih menurut saya ya guys ya, karena percuma juga kalian. Contohnya kayak korban-korbannya Indra Ken sama Doni Salmanan tuh, mana ada dibalikin uangnya, nggak mungkin guys. Jangan berharap dibalikin karena udah benar-benar habis di pasar gitu. Paling ini kalaupun dia terkena kasus, paling nanti kalau nggak pencucian uang, kalau nggak pembohongan, apa, berita bohong untuk publik gitu loh.
sama kayak Ikens kemarin deh pasti. Itu aja ya guys ya. See you di next video.